Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda mantan tahu jika kamu sedang menggarapnya dengan amalanmu. Ya, jadi ketika kita mengerjakan sebuah amalan, itu jangan sampai orang yang kita kirim atau orang yang sedang kita garap ini tahu ya. Meski energi amalan itu berbeda dengan misal orang yang menggunakan jampi-jampi ya. Energinya beda. Kalau jampi-jampi itu terasa tuh energinya. Ya. Energinya itu terasa keras ya. Bahkan mungkin ada yang pernah cerita ke saya, dia merasakan setiap malam itu seperti telinganya itu ditiup. Ya, seperti ada yang BCI. Nah, itu kan sihir itu cara kerjanya begitu. Ya, jadi setan itu membantu manusia ya membawa energi sihir itu tadi dengan cara meniup ya, baik itu ke telinga, ke dada ya, dan seterusnya. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang meniupkan keburukan ke dada manusia. Nah, itu sihir ya, jadi energinya keras ya. Nah, tetapi kalau amalan itu energinya lembut, dia melakukan perubahan ya yang fundamental, masuk begitu, meresap, kemudian mengubah rasa ya, dari benci. Perasaan benci itu dikikis pelan-pelan, tumbuh jadi perasaan cinta. Tapi kalau sihir tidak begitu, dia memaksa ya. Orangnya kadang-kadang masih sadar dia benci itu, tapi kemudian dia pengen ketemu ya. Syahwatnya meningkat kepada orang yang menggunakan sihir kepada dia tadi. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau amalan itu, selama orang yang mengamalkan itu tidak cerita-cerita ya, maka orang yang digarap dengan amalan itu seharusnya tidak tahu ya. Jadi yang dia rasakan itu ya perubahan, lazimnya orang mencintai secara normal ya, kan biasa saja. Orang saling mengenal, kemudian jatuh cinta. Nah, kira-kira seperti itu. Bahkan orang tidak saling mengenal, cuman melihat foto di media sosial, membaca postingan-postingannya pun bisa jatuh cinta. Nah, itu namanya jatuh cinta secara natural, itu yang dia rasakan. Nah, tetapi mungkin ya, karena kita cerita-cerita, misal kita cerita nih kepada sahabat kita, saya mau menggarap mantan dengan amalan agar dia balik, atau saya mendapatkan ijazahan ya, amalan dari guru saya ya, akan saya ritualkan ya, akan saya amalkan agar mantan saya balik. Kita cerita ke sahabat kita. Nah, walaupun kita pesan, tolong jangan cerita ke siapa-siapa ya. Oke, kata dia. Nah, terus dia ketemu dengan teman ya. Ya, teman dia yang bukan sahabat atau tidak terlalu dekat juga dengan kita. Si Anu itu dia lagi menggarap mantannya loh dengan amalan. Dia punya guru sekarang ya. Teman ini cerita sampailah ke sahabatnya mantan cerita kepada mantan. Nah, jadi tahu kan dia. Atau kita mencari amalan tadi misal di media sosial ya. Namanya orang pernah bersama itu ikatan batinnya kan kuat ya.
Mantan berpikir dan merasa ya seperti halnya kita berpikir dan merasa. Tanpa kita sadari itu, ikatan batin kita dengan mantan itu kan sesungguhnya masih kuat. Ketika kita sedang mencari amalan, nonton video-video yang mengijazahkan amalan, mantan juga begitu. Nah, ketika mantan nonton sebuah video yang baru saja kita tonton, nah di situ ada amalannya, kita kemudian komen, kobil tuh, mantan baca, waduh ini ya mau menggarap saya nih dengan amalan, nah, sehingga dia sempat untuk memagari dirinya, ya. Dan ketika dia dipagari, kita ini baru pemula ya menggunakan amalan tadi, sementara yang memagari mantan ya itu memang sudah profesional ya, sudah biasa memagari orang bertahun-tahun. Ya sudah, energi kita masih kecil, temboknya sangat kuat. Nah, maka akan terasa bahwa mantan tahu bahwa kita sedang menggarap dia. Ada yang kita rasakan. Belum lagi dia minta dibantu oleh orang tuanya. Orang tuanya juga jago tuh dalam spiritual seperti itu, membantu memagari mantan. Dengan amalan juga, dengan doa mereka, double-double tuh pertahanannya mantan. Nah, maka akan terasa pada diri kita. Kalau mantan tahu jika kita sedang menggarap dia. Nah, yang pertama yang kita rasakan, energi itu membalik. Ya. Kalau energi itu membalik, sebenarnya itu menunjukkan bahwa energi amalan yang kita pancarkan itu sudah lumayan, ya. Karena kalau yang namanya pemula, kadang-kadang energinya kecil sekali. Ya, begitu sampai ke mantan, kalau mantan tidak punya pagaran, ya, perubahannya sangat sedikit. Kalau mantan punya pagaran, kalau energinya kecil, dia balik, tetapi energi yang balik tadi tidak sampai ke kita. Karena energinya masih kecil. Seperti misalnya kita melempar bola ke tembok, ya. Melemparnya pelan. Ya, bolanya balik, tetapi tidak sampai ke kita. Karena kita melemparnya dengan pelan. Energi yang kita keluarkan kecil. Tapi ketika kita lemparkan dan bolanya balik ke kita, itu menunjukkan bahwa ketika kita melempar tadi, ya, tenaga yang kita keluarkan lumayan atau cukup besar. Nah, sehingga ketika kita merasakan bahwa amalan kita berbalik, ya, karena mantan sempat memagari dirinya, itu menunjukkan sebenarnya energi yang kita pancarkan itu sudah lumayan, karena ketika balik sampai ke kita. Itu kenapa sebelum mengerjakan amalan jangan tergesa-gesa. Ya, amalannya dimasakkan dulu dengan dirinya agar menyatu energinya, memahami karakter energinya, ya. Kemudian jangan lupa untuk memagari dirinya juga sendiri, ya. Ya, jaga-jaga kalau energinya balik, ya, rasanya ya biasa-biasa saja kalau kita juga dipagari kan. Tapi kalau kita tergesa-gesa, kebetulan kita bisa memancarkan energi yang besar karena kita memang berjodoh dengan amalan itu dan kita memang berbakat. Kita pancarkan di sana, pemantulnya kuat, mantul balik ke kita, bukan mantan yang jungkir balik jadi jatuh cinta, malah kita yang jadi tambah cinta, tambah pusing memikirkan mantan. Nah, itu ya. Yang kedua, tandanya kita merasakan tidak ada perubahan pada diri mantan. Nah, ya, itu juga menunjukkan bahwa tadi energi yang kita pancarkan kepada mantan, amalan itu tidak bisa mencapai diri mantan. Ya, cuman sampai kepada pagaran mantan tadi. Jadi tidak ada perubahan.
Kalau yang pertama kita merasakan energi itu balik ya. Jadi kita yang sering kepikiran mantan terus gitu ya. Jadi tambah kangen dan seterusnya. Nah, yang kedua, kita tidak melihat ada perubahan apapun pada diri mantan, walaupun juga pada diri kita ya tetap sama ya. Jadi tidak tambah kangen, tidak tambah sering kepikiran dia, ya jadi sama-sama netral kelihatannya. Itu tandanya yang kedua. Kemudian tandanya yang ketiga, ya tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh tandanya yang ketiga, jangan lupa ya yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Kemudian yang ketiga, kita melihat bahwa mantan sekarang bertambah protektif ya dari kita. Nah, kalau kemarin mungkin masih mau chatting, sekarang betul-betul dia blokir seluruh media sosial kita. Kalau kemarin misal dia masih mau ketemu, sekarang betul-betul tidak mau ketemu lagi ya. Kalau kemarin dia masih berteman di media sosial dengan teman-teman dan sahabat-sahabat kita, sekarang semuanya dia blokir media sosialnya dan dia betul-betul menjauh ya. Kalau kemarin teman-teman sahabat-sahabatnya mantan masih mau kontak dengan kita, sekarang mereka juga menjauh. Kenapa menjauh? Ya request dari mantan agar menjauhi kita. Nah, itu 3 tanda ketika mantan tahu bahwa kita sedang menggarap dia dengan amalan kita. Kalau yang terjadi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Apalagi ketika kita merasakan energinya balik. Ya kita berhenti mengerjakan amalan tadi. Apa yang bisa dilakukan? Kita ganti dengan berdoa. Kalau amalan itu energinya kita pancarkan secara horizontal dari kita kepada mantan. Ya. Kalau doa, nah itu kan kita menggerakkan keinginan kita itu untuk naik secara vertikal ke langit. Itu namanya doa. Ya. Jadi kalau kita merasa dengan amalan ini mantan tahu ya, dan kita merasakan juga energinya balik, jadi kita yang tambah kangen kepada mantan, ya kita hentikan. Sekarang kita ganti dengan doa. Nah, kalau kita berdoa ya, kita minta kepada Allah agar mantan kembali menjadi jodoh kita dunia akhirat ya. Dan setelah kita berdoa itu kita pasrah kepada Allah, maka insya Allah ya, meski tidak mengerjakan amalan, kita bersandar dengan doa kita, maka insya Allah hasilnya juga akan sama memuaskan dengan kalau kita mengerjakan amalan tadi ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal, berserah diri, pasrah kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan seluruh kebutuhannya ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.